Saya berdiri di sini supaya kita boleh melihat satu sama yang lain ya. Oke, saya sangat gembira karena sekali lagi dapat berkhotbah pada hari ini, khususnya dalam kebaktian 2. Dan sebagaimana yang kita sudah tahu, sepanjang beberapa minggu ini kita sudah mengikuti siri khotbah dari surat Paulus kepada jamaah di Efesus. Dan sebagaimana ditulis oleh Din kita, ini adalah siri khotbah yang ke-7 ya. Jadi saya harap saudara dan saudari jangan ketinggalan ya. Kalau ada yang tertinggal karena tidak menghadiri kebaktian di sini, boleh juga melihat dalam YouTube atau Facebook All Saints Cathedral. Supaya kita mengikuti setiap siri dan kita juga boleh belajar banyak perkara dari surat Efesus. Sebagaimana yang sudah ditulis dalam muka depan buletin kita, bab pertama atau pasal pertama hingga pasal yang ketiga, kita banyak belajar tentang doktrin gereja. Dan dalam pasal yang keempat hingga pasal yang keenam, kita mahu mempraktikkan doktrin atau pengajaran dalam Alkitab supaya kita dapat menyaksikan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, Tuhan kami sangat bersyukur untuk kesempatan beribadah bersama-sama pada hari ini. Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau hadir di tengah-tengah kami dan biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menjamah kami satu persatu supaya kami dapat menumpukan sepenuh perhatian kami pada pemberitaan firman-Mu, supaya pikiran kami tidak melayang-layang ataupun diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, berkatilah kami, ilhamilah kami, berilah kami hikmat dan pengertian untuk benar-benar memahami firman-Mu, supaya kami dapat menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang membawa firman-Mu, Engkau juga urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan anak-anak-Mu yang sudah bersedia untuk mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan menyatakan kebenaran-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita punya khotbah pada hari ini diambil dari pembacaan Efesus pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-16. Surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaah di Efesus. Jadi kita melihat dari pasal yang keempat hingga ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Nah, saudara dan saudari, kita sebagai gereja dipanggil untuk bertumbuh dalam iman kepercayaan kita, dan kita juga dipanggil untuk memelihara kesatuan kita. Nah, apakah maksud gereja? Gereja bukan semata-mata bangunan. Ya, gereja tidak merujuk semata-mata kepada gedung atau bangunan All Saints Cathedral. Gereja adalah kita semua. Ya, Adin, Musa, dan setiap orang di sini, termasuk choir kita, kitalah gereja. Ya, kita gereja karena kita adalah perkumpulan ataupun perhimpunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ada orang selalu menyalahkan gereja. Kalau kita menuding jari kepada gereja, kita menuding jari pada diri sendiri. Karena kitalah gereja. Kitalah yang disebut
gereja karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa asli gereja, maksudnya orang-orang yang ditarik keluar, diasingkan supaya menyaksikan kehidupan sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai umat Allah. Jadi kita sebagai gereja dipanggil untuk bertumbuh dan memelihara kesatuan kita dalam Kristus. Nah, inilah message utama dalam Efesus pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-16. Yaitu Rasul Paulus, dia menasihati gereja atau jemaat di Efesus supaya mereka hidup berpadanan dengan panggilan mereka. Hidup mencerminkan ciri-ciri Kristus. Hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jadi kalau kita melihat ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, menunjukkan kehidupan sebagai orang-orang yang dipanggil, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita ingat kembali khotbah di dalam pasal yang ketiga, ayat 1 hingga yang ke-11, di sini kita diberitahu bahwa Allah menyatakan rahasia atau misterinya, bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan bangsa pilihannya, yaitu umat pilihannya, bangsa Israel. Tetapi dia juga, yaitu Allah sendiri, menyatakan rahasianya bahwa keselamatannya tidak terhad kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain, dalam konteks Efesus, bangsa Yunani Romawi. Nah, kita perlu lihat sejarahnya, yaitu Efesus di bawah Imperium Roma, pemerintahan Roma, tetapi komposisi populasinya terdiri daripada orang-orang Yunani, ya. Dan ya, Yunani maksudnya bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya. Jadi mereka dalam konteks surat Efesus ini dipanggil supaya hidup berpadanan dengan panggilan mereka. Mereka dinasihatkan supaya hidup sesuai dengan panggilan mereka sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Demikian juga kita saudara dan saudari. Pada hari ini kita terdiri daripada pelbagai bangsa. Pasti tidak ada bangsa Israel di sini karena dilarang oleh kerajaan Malaysia. Tetapi kita juga termasuk kepada bangsa-bangsa lain yang sudah diberikan keselamatan oleh Allah melalui dan dalam Yesus Kristus. Jadi kita pun seperti jemaat di Efesus dinasehatkan, digesa, dipanggil supaya hidup bersesuaian dengan panggilan kita. Hidup sesuai sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, bagaimanakah kita hidup berpadanan dengan panggilan kita? Atau bagaimanakah kita hidup sesuai sebagai pengikut-pengikut Kristus? Kita boleh melihat ayat yang kedua.
hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Inilah ciri-ciri orang-orang yang dipanggil. Inilah apa dikatakan trademark kita, DNA kita, ya, yaitu hidup selalu, bukan kadang-kadang, tetapi selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kita menunjukkan kasih kita dan kita juga membantu. Ya, jadi ada implikasi berbuat baik. Bukan kepada diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi berbuat baik kepada orang lain untuk kepentingan bersama. Nah, apakah kerendahan hati? Dalam pikiran Yahudi, kerendahan hati dalam mereka punya pandangan dunia, ya, fahaman mereka, kerendahan hati ini adalah sesuatu yang positif. Ya, sesuatu yang positif maksudnya nilai diri, self worth, ya. Ada nilai diri, ada keyakinan diri, ada harga diri. Ini mencerminkan kerendahan hati. Jadi kalau kita seseorang yang rendah hati, bukan rendah diri, ya, tapi rendah hati, maksudnya kita tidak tergugat. Karena kita tahu identiti kita. Kita tahu kedudukan kita. Identiti kita di dalam Kristus. Kedudukan kita sebagai anak-anak Allah. Tidak perlu berasa terancam apabila orang merendah-rendahkan kita. Apabila orang meminggirkan kita karena agama kita sebagai Kristen. Kita rendah hati karena kita tahu identiti kita di dalam Kristus, kedudukan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi Paulus kata kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu selalu rendah hati. Bukan tinggi hati. Tinggi hati tahu artinya kan sombong, bongkak, egonya tinggi, ya. Kadang-kadang dia pura-pura merendahkan dirinya, tapi sebenarnya waduh, egonya sangat tinggi, lebih tinggi dari Gunung Kinabalu. Bukan itu, ya. Rendah hati. Rendah hati kita maksudnya tahu nilai diri kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Allah. Yang kedua, dia kata selalu lemah lembut. Lemah lembut selalu digambarkan sebagai orang yang seperti tidak ada pendirian, ya. Selalu kalau kita dalam yang bekerja di syarikat-syarikat atau ialah di luar sana, bila kita berlemah lembut, kita dipijak-pijak, ya. Tetapi lemah lembut yang dimaksudkan di sini yaitu sanggup mengenepikan kepentingan diri sendiri untuk kebaikan orang lain. Jadi maksudnya ada tolak ansur, ya, saling memahami. Nah, dalam gereja, dalam jemaah memang kita terdiri daripada pelbagai latar belakang. Ada pandangan dunia masing-masing. Ada pendirian masing-masing. Ada sifat masing-masing. Jadi perlu ada kelemah lembutan. Supaya kita bertolak ansur. Supaya kita boleh mengutamakan kepentingan bersama. Jadi Paulus kata kepada jemaat di Efesus, selalu lemah lembut dan sabar, ya.
Ya, mesti perlu sabar kan. Kalau tidak sabar, aduh, selalu ada pemberontakan. Mujur Malaysia ini tidak suka memberontakkan, puji Tuhan. Tidak sekejap-sekejap ada demonstrasi. Kalau tidak setuju pun paling-paling di Facebook, di Twitter, thread dan sebagainya. Tapi tidaklah sampai demonstrasi. Mungkin ini juga ciri kita agak sabar ya. Jadi di gereja pun kalau tidak suka sesuatu tidak terus mau buang padri ini padri itu. Tidak, kita mengasihi. Ya, kita coba berlemah lembut. Ya, kita coba sabar. Tapi sabar di sini bukan sekadar sabar menanti. Ya, bukan sekadar sabar menanti atau menunggu doa dijawab. Bukan sekadar sabar menunggu sampai berumur 25 tahun baru mendirikan rumah tangga. Bukan karena sabar menunggu, ada orang kata kalau saya berumur 40 tahun saya mau jadi jutawan. Itu kesabaran yang lain ya. Itu perlu pandai jimat-jimat dan bijaklah mencari uang. Saya tidak pandai ya. Itu sebab belum lagi jutawan. Tidak akan jadi jutawan saya pikir. Tapi di surga jadi jutawan ya. Jadi tetapi sabar di sini berkaitan dengan hal-hal masa depan apabila seluruh alam semesta disatukan dalam pemerintahan Kristus. Macam lagu kita tadi. Terima kasih Puan Julia. Lagu yang kedua tadi ya. Sampai kita menyembah domba Allah. Apabila Yesus datang kedua kalinya, dia memerintah dan dia menyatukan semua bangsa, termasuklah alam semesta. Seperti yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11 ya, terutama ayat 10 hingga 11 di mana semua lutut bertekuk, lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Ini kesabaran kita. Kesabaran kita dalam iman, menunggu sehingga Yesus datang dan kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Sabar menunggu, maksudnya sabar dalam iman kita. Ada masalah pun sabar, tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Bukan apabila ada ganjaran sana dapat ilaun 500 sebulan terus tanda tangan tukar identiti. Itu berarti tidak sabar. Jadi sabar di sini lebih kepada iman kita. Iman yang teguh, iman yang tetap atau utuh, apa keadaan sekalipun tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, semua ini hanya dapat kita lakukan dengan kasih. Karena apabila kita mengasihi Allah yang begitu mengasihi kita, yang memberikan anaknya yang tunggal, yang mengasihi kita terlebih dahulu, apabila kita sudah mengalami kasih yang luar biasa itu, apapun terjadi, kita tetap sabar, ya, rendah hati dan lemah lembut. Jadi ini adalah ciri-ciri yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jamaah di Efesus. Dan bukan saja jamaah di Efesus, tetapi kita juga semua yang ada di sini. Tanpa kasih tiada kesatuan. Jadi kalau kita masing-masing mengamalkan ciri-ciri rendah hati, lemah lembut, sabar dalam kasih, kita mengalami kesatuan kita di dalam Tuhan.
Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 3, kita juga atau jemaat di Efesus dinasihatkan supaya bersatu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat yang ketiga. Dan apakah kesatuan dalam roh ini? Kita lihat ayat 4, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Disenaraikan dari ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Satu tubuh. Karena kita satu dalam tubuh Kristus. Siapa menjadi anggota gereja, kita juga disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Apabila kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, kita layak menjadi anggota dalam tubuh Kristus. Kita juga satu dalam Roh Kudus. Memang ada yang latar belakang percaya kepada banyak roh. Roh ini, roh itu, ya. Kinabalu ada roh, sungai ada roh, mana-mana ada roh. Tapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita tahu bahwa hanya ada satu roh, yaitu Roh Kudus. Jadi kita satu dalam Roh Kudus. Kita satu dalam pengharapan. Seperti juga kesabaran, ya. Kita mempunyai pengharapan bahwa Yesus akan datang menyatukan semua termasuk alam semesta. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesuslah Tuhan. Jadi kesabaran, pengharapan. Kalau biasanya orang tidak ada pengharapan, dia tidak sabar. Kalau dia ada pengharapan pun, tapi kalau di setengah jalan dia tidak sabar, dia tidak dapat itu, ya. Kalau ada yang sedang menunggu-nunggu, sabar, ya. Karena kalau kamu tidak sabar, pengharapan itu tinggal pengharapan saja, ya. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus akan memerintah dan menyatukan semua alam semesta bersama-sama, kita dimasukkan dalam pemerintahannya. Jadi saudara dan saudari, mari kita memelihara kesatuan kita di dalam Kristus. Satu Tuhan karena kita percaya Yesuslah Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Nah, dalam konteks Efesus, maharaja-maharaja dipanggil Tuhan. Ya, Lord. Jadi sehingga saya pikir saya pernah khotbah sudah. Sehingga patung maharaja akan disembah. Jadi ada agama baru, penyembahan kepada maharaja-maharaja. Paulus sengaja dia tulis satu Tuhan. Karena dia merujuk kepada Yesus. Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan. Bukan Nero, bukan Caligula, ini nama-nama maharaja Romawi. Ya, jadi waktu itu siapa maharaja? Apabila dia meninggal dunia, dia dianggap Tuhan. Paulus dia mau menekankan hanya Yesuslah Tuhan. Jadi itu dia kata satu Tuhan, memelihara kesatuan, percaya kepada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Satu iman kepada Yesus Kristus. Memang ada juga agama-agama lain kata, mana-mana pun kita percaya kepada satu Tuhan juga. Tidak benar itu, ya. Saya berani berkata tidak benar. Karena Yesuslah Tuhan. Yesuslah satu-satunya Tuhan. Itu sebab ditulis, dialah jalan kebenaran dan hidup.
Hanya melalui Yesus, hanya satu iman kepada Yesus, kita beroleh keselamatan. Satu baptisan. Kenapa kita tiap-tiap bulan ada pembaptisan? Ini lambang kita, tanda kita bahwa kita anggota tubuh Kristus. Kita anggota gereja All Saints dan gereja sejagat. Maksudnya gereja Allah. Jadi siapa yang belum dibaptis, berilah dirimu untuk dibaptis. Jadilah anggota tubuh Kristus. Kalau ada anak-anak kamu yang belum dibaptis, berilah diri anak-anak kamu untuk dibaptis. Ya, siapa belum lagi ditetapkan, jangan lalaikan diri. Karena kita mau belajar bagaimana mau menjadi matang di dalam iman kepercayaan kita. Saudara dan saudari, kita percaya kepada satu Allah. Dan dialah Bapa dari semua. Ya, kita boleh baca di dalam ayat yang ke-6. Jelas sekali. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dialah Allah yang berdaulat, ya, dialah Allah yang maha kuasa, dialah Allah yang maha kasih, dialah Allah yang maha hadir, dialah Allah kita, Bapa semua orang-orang yang percaya. Jadi untuk memelihara kesatuan, kita harus hidup berpadanan dengan panggilan kita. Nah, bagaimana kita bertumbuh? Bagaimana kita membangun? Kita melihat di dalam ayat 7, ya, di dalam ayat 7 dinyatakan di sini, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita sudah tahu bagaimana kita hidup berintegriti, yaitu sesuai dengan ciri-ciri sebagai pengikut Kristus. Kita juga dinasihatkan supaya kita bersatu, memelihara kesatuan kita. Bagaimana memelihara kesatuan kita? Dengan mengamalkan ciri-ciri kehidupan pengikut-pengikut Kristus. Nah, di dalam ayat 7 ini dikatakan bahwa Kristus memberikan kasih karunia. Kasih karunia yaitu anugerah. Ya, kita diberikan kasih karunia. Kita tahu bahwa hanya melalui Yesus kita menerima kasih karunia. Tanpa Yesus, seperti saya katakan tadi, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Dia, tidak ada cara untuk menerima kasih karunia Allah. Dan kita lihat di sini bahwa Kristus, Dia memberikan kasih karunia mengikut ukurannya. Ya, dan dalam ayat 8, 9, 10 dijelaskan, ya, bagaimana Musa naik ke Bukit Sinai. Dan di sini Paulus menggunakan cara yang sama untuk menyatakan bahwa Yesus yang sudah mati, ya, yang sudah turun, kemudian Dia naik di atas langit, menembusi langit-langit. Di sini menunjukkan kedaulatan Kristus. Dia sudah mati di atas kayu salib, dan itu sebabnya apabila Dia dibangkitkan, kita menerima kasih karunia Allah. Ya, dan Yesuslah yang berdaulat, yang layak atau melayakkan kita
untuk menerima kasih karunia Allah. Ya, jadi di dalam ayat 8 hingga 10 dipetik dari Mazmur 68 ayat 18. Paulus mau menyatakan bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, dia sudah dibangkitkan. Dia sudah dibangkitkan, dan itu sebabnya dia boleh dan layak, dilayakkan oleh Allah memberikan kasih karunia kepada kita semua. Ya, karena dia sudah menang, ya, dia sudah memenangkan kita daripada kuasa maut dan juga oleh kuasa dosa. Jadi apakah bentuk apabila kita sudah menerima kasih karunia Allah melalui dan dalam Yesus Kristus, kita juga diberikan kurnia-kurnia. Kita boleh melihat ini di dalam ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, apa tujuannya? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Yesus memberikan kurnia-kurnia pelayanan. Pelbagai kurnia pelayanan. Jadi itu sebab kalau hari ini kita lihat gereja kita, ada orang membaca Alkitab, ada orang memimpin pujian, ada orang berdoa syafaat, ada orang berkhotbah, ada orang banyak jenis pelayanan. Kenapa? Bayangkan kalau tiada orang melayani. Coba kamu bayangkan. Kasihan din kita, ya. Dialah buat semuanya. Mujur dia ini pandai menyanyi. Luar biasa kalau dia menyanyi. Main musik pun dia boleh. Tapi bayangkan kalau saya yang tidak pandai menyanyi, tidak pandai main musik. Ayo, susah. Tetapi setiap orang sesuai dengan kurnia pelayanan yang diberikan dapat melayani. Dilayakkan untuk melayani. Sehingga kita seperti yang tidak terlibat dalam pelayanan duduk saja kan. Enjoy kan. Ada orang melayani kita. Hai, bila lagi kita mau melayani? Tanyalah diri kita, apa yang kita boleh buat dalam gereja kita. Kalau hari-hari, minggu-minggu, Warden Janet saja melayani, bagaimana dengan yang lain? Ataupun orang yang sama juga membaca firman, mana ramai yang pandai membacakan? Kurnia pelayanan. Tujuannya supaya kita bergerak bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, membangun bersama-sama, supaya gereja kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin membangun. Siapa gereja? Kitalah, saudara dan saudari. Tetapi di dalam ayat 11, ini kurnia-kurnia pelayanan yang khusus. Apa tujuannya? Untuk memperlengkapi jemaah. Ya, kita lihat rasul-rasul dan nabi-nabi. Tidak ditulis nabi-nabi dan rasul-rasul. Pada mulanya saya juga heran, kenapa bukan nabi-nabi dan rasul-rasul, tapi rasul-rasul dan nabi-nabi. Ya, rasul-rasul. Siapakah rasul-rasul ini? Rasul-rasul adalah saksi-saksi mata pelayanan Yesus. Kita tahu apabila Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa
muridku. Ya, dia kata bermula dari Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Sampai juga ke Sabah. Ya, jadi rasul-rasul ini adalah saksi-saksi mata pelayanan Yesus yang diutus oleh Yesus sebagai wakil-wakilnya untuk memberitakan Injil. Kemudian Nabi, kalau kita lihat dalam pembacaan Injil ada 4 Injil, rasul-rasul merujuk kepada seperti Petrus, ya, Yohanes, ini murid-murid Yesus. Mereka diutus sebagai rasul-rasul, sebagai wakil-wakil Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Kita juga melihat nabi-nabi. Nabi-nabi tidak merujuk dalam konteks surat Efesus, tidak merujuk kepada nabi-nabi perjanjian lama, tetapi nabi-nabi Kristen. Ya, maksudnya pasca rasul, ya. Setelah rasul-rasul, nabi-nabi ini mentafsirkan pengajaran firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh rasul-rasul. Allah memanggil nabi-nabi untuk mentafsirkan atau menubuatkan kehendak Allah. Selalu orang pikir bernubuat ini meramal. Bukan meramal, ya, tetapi discerning kalau bahasa Inggris. Dia coba memahami rencana dan kehendak Allah supaya dapat ditafsir dan dapat dilaksanakan. Ya, jadi nabi-nabi diberikan rahasia atau misteri Kristus. Kita boleh lihat di dalam pasal 3 ayat 4, ya. Filipi pasal 3 ayat 4 dikatakan di sini, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi boleh mentafsir pengajaran Kristus, dalam arti kata yang lain, pengajaran firman Tuhan, supaya jemaah dapat dibangun, supaya jemaah bertumbuh. Orang boleh menyambut tetamu, ada dipanggil untuk memimpin pujian, ada dipanggil untuk menari rebana, ada dipanggil bermain musik. Tetapi mentafsir firman Tuhan, ini tidak boleh sembarang juga mentafsir firman Tuhan. Nanti terjadi dalam ayat 14 itu, ya. Ini tafsiran yang salah, banyak di luar sana. Hati-hati juga kita, ya. Jadi rasul-rasul sebagai wakil Kristus untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa muridnya. Nabi-nabi mentafsir firman Tuhan. Selain itu juga gembala-gembala, disebut juga gembala-gembala, penginjil-penginjil. Nah, ini saudara dan saudari, semua orang boleh jadi penginjil. Penginjil maksudnya orang yang memberitakan Injil. Memberitakan Injil yaitu memberitahu siapakah Yesus. Tidak susah juga, kan? Beritahu, Yesus, siapakah Yesus? Kita semua percaya kepada Yesus. Kita saksikan pengalaman kita sebagai pengikut Yesus. Bagaimana kita ditolong oleh Yesus. Bagaimana kita diperdamaikan dengan orang yang kita tidak suka. Karena iman kita kepada Yesus. Kita boleh memberitakan Injil melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita atau tindakan kita, melalui perkhidmatan atau pelayanan kita.
Jadi kalau kita mau supaya semua orang menjadi pengikut Kristus, jangan tunggu sampai dipanggil belajar di ETI. Sekarang pun kita sudah boleh memberitakan Injil. Kita sudah boleh berkongsi kepada kawan-kawan. Ya, kita sudah melalui kita punya kata-kata, melalui kita punya tindakan, melalui kita punya keputusan, melalui kita punya pandangan, kita boleh memberitakan Injil. Memang ada yang betul-betul dipanggil sebagai penginjil. Di mana saja dia buka mulut saja orang percaya. Ya, dia dipakai oleh Tuhan. Kita pun boleh dipakai oleh Tuhan kalau kita menyerahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil. Memberitahu siapakah Yesus, mengapa Yesus mati di atas kayu salib, kenapa dia bangkit, apa implikasi kebangkitannya kepada hidup kita secara pribadi dan kepada semua orang percaya. Jadi tidak susah juga memberitakan Injil. Memang dalam kita punya masyarakat yang majmuk, kita perlu berhati-hati, berhikmat ya. Jadi berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Nah, ada dipanggil menjadi gembala. Gembala maksudnya menggembalakan. Ada dipanggil menjadi pengajar-pengajar atau guru. Gembala guru atau gembala pengajar sebenarnya saling berkaitan. Apabila kita menggembala, kita mengajar. Seorang padri ya, dia dipanggil gembala. Apabila dia menggembala, dia juga mengajar. Dia tidak hanya mentadbir gereja, dia juga mengajar. Mengajar kepada jemaah, menggembala kepada jemaah. Kita lihat Yesus, dia disebut sebagai gembala, dia juga disebut sebagai guru atau rabi atau raboni. Ya, dia menceritakan perumpamaan seorang gembala yang baik ya, gembala yang baik sanggup meninggalkan 99 ekor domba yang selamat di kandang dan mencari 1 ekor domba yang hilang. Inilah gembala yang baik, menggembalakan jemaah. Nah, jangan kata din saja yang gembala karena dia ada gelaran reverend, canon. Tidak, kita pun menggembalakan anak-anak sekolah minggu. Menggembalakan anggota-anggota dalam sel kita. Kita juga boleh menggembalakan orang-orang pendoa syafaat. Kita menggembalakan anak-anak kita yang berkeluarga. Ya, supaya anak-anak tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, supaya mereka hidup berpadanan dengan panggilan. Kita boleh juga menggembalakan siapa saja yang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan kepada kita ya, dan mengajar ya, mengajar firman Tuhan. Sebenarnya tidak mudah ya, menyediakan khotbah tidak senang saudara dan saudari. Bukan berdiri saja dan boleh sebut apa. Perlu menyelidiki. Jadi kalau mau menjadi pengajar, tekun membaca firman Tuhan. Tekun menyelidiki firman Tuhan. Hari ini banyak apps, tapi hati-hati juga menggunakan apps ya. Jangan apps pula yang memesongkan kita daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara dan saudari, kita diberi pelbagai kurnia pelayanan. Ada yang dipanggil rasul, ada yang dipanggil nabi, ada yang dipanggil penginjil atau pemberita Injil, ada yang dipanggil gembala, ada yang dipanggil guru atau pengajar.
Kenapa? Karena untuk membangun tubuh Kristus, untuk mematangkan jemaah supaya kita mengalami kepenuhan dalam Kristus ya. Kita boleh lihat di dalam ayat 13 sampailah ke 16 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kristuslah batu penjuru. Ya, saya tidak berapa tahu hal pembangunan, tapi ini pun saya coba mengkaji apa itu batu penjuru. Ya, dalam bangunan batu yang pertama itulah batu penjuru. Jadi kalau kita lihat di sini batu-batu tersusun. Karena Yesus dasar tubuhnya yaitu gereja, lalu kita yang diberi kasih karunia, kurnia-kurnia pelayanan dapat melayani bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi saudara dan saudari, jangan kamu tahan-tahan. Kalau ada beban, ada semangat, ada keinginan untuk melayani, berdoa kepada Tuhan, berjumpa kepada pastor atau ketua-ketua sel kamu, atau kepada din, kepada padri, beritahu bahwa kamu mahu melayani. Dan pasti kamu juga diberi kesempatan untuk melayani. Mungkin ada yang mau jadi bukan saja sebagai penyambut tetamu, mau menjadi guru, mau menjadi gembala, mau menjadi nabi, ya, nabi yang itu mentafsirkan firman Tuhan. Mungkin kamu juga dihantar untuk belajar lebih mendalam lagi tentang pendidikan teologi, ya. Jadi ya, tepuk dada tanya selera, berdoa ya, apakah panggilan Tuhan? Marilah kita memelihara kesatuan kita di dalam Tuhan dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, ya. Kita harus hidup sesuai berpadanan dengan panggilan dan kurnia-kurnia pelayanan yang diberikan kepada kita. Kita sebagai tubuh Kristus, saudara dan saudari, harus memelihara dan menyaksikan kesatuan kita di dalam Kristus supaya kita boleh memperluaskan kerajaan Allah. Ya, jadi mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai pengikut-pengikut-Mu. Kami berdoa Tuhan agar Engkau terus menanamkan ciri-ciri kekristenan di dalam diri kami masing-masing supaya kami hidup berpadanan dengan panggilan kami, yaitu sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa supaya Engkau menyatakan kepada kami apakah kurnia pelayanan kami
supaya kami dapat diperlengkapi dan dapat menyertai pelayanan-Mu Tuhan. Berdoa untuk semua pelayan-pelayan di antara kami. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka terus tekun, terus bersemangat, dan terus dapat memperlengkapi jemaah, supaya kami sebagai jemaah-Mu sama-sama bertumbuh menuju kematangan dan mengalami kepenuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati semua.